Pertama ada dukungan Banda Aceh. Dukungan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Hal itu dibuktikan dengan kesediaan masyarakat Serami Mekah membeli pesawat terbang untuk mempermulus hubungan Indonesia dengan luar negeri. Sejarah ini kembali diangkat dalam buku berjudul 50 Tahun Aceh Membangun karangan mantan Gubernur Aceh Ali Hashim yang diluncurkan di Banda Aceh baru-baru ini. Dalam buku tadi diceritakan Bung Karno bertandang ke Kutaraja, ibu kota provinsi Aceh, dan menyampaikan permintaan membeli pesawat tersebut. Sebelumnya, Presiden pertama Indonesia itu berpidato di sebuah lapangan di Beren. Pada kesempatan itu, Bung Karno menyatakan Aceh adalah satu-satunya bingkai negara Republik Indonesia. Bung Karno menegaskan Aceh menjadi modal perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan merebut kembali kedaulatan Republik Indonesia. Janji rakyat Aceh tersebut direalisasikan pada 4 Agustus 1948 dengan membeli pesawat yang diberi nama Seulawah bernomor RI-001. Duplikat pesawat bersejarah tersebut diabadikan sebagai tugu modal di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Hingga kini, meski bumi Rencong masih berduka, fakta sokongan rakyat Aceh dalam monumen berbentuk menara utama, dukungan dari Surakarta. Pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta pada masa prakemerdekaan memiliki peran yang cukup penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, PB10 memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Selain banyak mendirikan sekolah, dia juga aktif memberikan studi funds atau beasiswa kepada kaum terpelajar. Salah satunya adalah beasiswa yang diberikan kepada dokter keluarga keraton, Kajeng Raden Tumenggung, Dr. Rajiman Wedio Diningrat. Pendidikan yang diberikan membuat Rajiman juga memiliki wawasan politik yang sangat luas. Hal itu membuat para pendiri negara memberikan kepercayaan kepada Rajiman untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Penggagas atau dukungan rapat raksasa di lapangan Ikada. Komite Fun Aksi yang juga memotori berbagai gerakan pemuda di Jakarta bermarkas di Jalan Menteng 31. Para pemuda inilah yang menggalang kekuatan rakyat dan menginisiasi rapat raksasa Ikada. Mereka meyakinkan para pemimpin negara seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang memperhitungkan berbagai kemungkinan tidak terduga. Kemungkinan yang dimaksud adalah reaksi pihak Jepang yang dapat merugikan perjuangan Indonesia. Oleh karena itu, perwakilan pemerintahan mengadakan rapat kabinet pada 19 September di Rumah Soekarno. Namun, karena tidak kunjung mencapai kesepakatan, sidang kabinet dilanjutkan di Jalan Lapangan Benteng Barat yang dihadiri juga oleh perwakilan Komite Fun Aksi. Berkat perjuangan Komite Fun Aksi, rapat raksasa disetujui untuk diselenggarakan. Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono. Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya, tepatnya pada tanggal 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam 8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyat ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total.